Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 49. Mengapa tidak kau katakan demikian sejak malam tadi? Ia mengomel sambil menghapus peluh yang memenuhi mukanya. Lucian tertawa. Aku ingin melihat sampai bagaimana jauh aku dapat melayanimu. Ternyata kau makin hebat. Tiba-tiba wanita ini terhuyung-huyung dan tentu sudah roboh kalau tidak cepat-cepat disambar lengannya oleh Kim Mo Taisu. Sekali melihat tahulah Kim Mo Taisu bahwa Lucian menderita luka di dalam yang cukup parah, maka cepat-cepat ia menarik wanita itu duduk bersila di atas rumput. Kau terluka. Biar ku bantu kau memulihkan tenaga dan mengobati luka dalam, katanya lirih sambil duduk bersila meramkan mata mengatur pernapasan yang sesak. Kim Mo Taisu memusatkan semangat dan mengerahkan tenaga sakti, menempelkan telapak tangan pada punggung Lucian sehingga hawa sakti dari tubuhnya menjalar melalui tangan memasuki tubuh Lucian. Ketika Lucian merasa betapa hawa yang hangat memasuki tubuh melalui telapak tangan yang menempel di punggungnya, ia tersenyum puas dan wajahnya berseri, akan tetapi ia tidak membuka mata dan tetap mengatur pernapasan. Kedua orang yang setengah malam dan setengah hari saling gempur mati-matian itu kini duduk bersila, diam seperti arca. Setelah hampir 2 jam, Lucian tidak merasakan lagi sesak dan nyeri di dadanya. Bahkan rasa lelah hampir lenyap. Cukup, Kuituako, katanya lirih. Kim Mo Taisu melepaskan tangannya. Lucian memutar tubuh dan kini mereka duduk bersila, berhadapan. Mereka masih mengasuh memulihkan tenaga sambil bercakap-cakap perlahan. Kuituako, sungguh mati aku tidak mengira bahwa kau masih hidup di dunia ini. Kusangka telah tewas ketika terjerumus ke dalam jurang. Siapa kira, kau hidup, malah sudah beristri. Bagaimanakah istrimu sampai mati terbunuh orang dan kau menyangka aku yang menyuruhnya? Sejenak Kim Mo Taisu tak dapat menjawab. Terbayang kembali semua peristiwa sejak terjerumus ke dalam jurang dan hanyut sampai ke neraka bumi. Seakan-akan baru terjadi kemarin. Panjang ceritanya, ia berkata setengah mengeluh. Tak suka ia menceritakan semua peristiwa itu kepada Lucian, oleh karena sesungguhnya Lucian inilah yang menjadi sebab daripada semua pengalamannya itu. Ia sudah menerima keadaan, tidak mendendam kepada wanita ini, maka ia lalu bertanya. Dan engkau sendiri, bagaimana sampai menjadi penghuni istana Houhan? Banyak sudah aku mendengar tentang dirimu, tentang Tok Xiao Kui. Mengapa kau yang kabarnya menjadi istri Jenderal Kam Siek, meninggalkan suamimu dan merantau seorang diri? Lucian menarik napas panjang dan tak terasa lagi 2 titik air mata meloncat keluar dari pelupuk matanya. Baru saat ini, setelah ia duduk berhadapan dengan Kui Seng, bercakap-cakap seperti kepada orang dalam, kepada orang yang dipercaya sepenuhnya, baru sekarang ia merasa menyesal akan semua sepak terjangnya. Ia merasa betapa kini ia amat haus dan rindu akan rumah tangga bahagia, akan hidup tenteram di samping suami yang mencinta dan putra yang berbakti. Ia kehilangan kesemuanya itu. Teringat akan putranya, ia tak dapat menahan air matanya, lalu menggigit bibir dan menggeleng kepala. Panjang ceritanya, ia pun segan menceritakan semua pengalamannya kepada pria yang pernah mencintainya ini. Tiba-tiba keduanya terdiam. Ada suara mencurigakan dan mereka waspada. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara bentakan-bentakan keras. Tok Xiao Kui, hendak lari kemana kau sekarang? Berturut-turut muncullah belasan orang dari sekeliling tempat itu. Ada yang berpakaian seperti Hui Xiao, ada pula sebagai Tosu, dan rata-rata mereka adalah orang-orang yang berusia lanjut dan gerakan-gerakan mereka membayangkan kepandaian yang tinggi. Kim Mo Taisu diam-diam juga terkejut melihat bahwa di antara belasan orang itu ia mengenal 2 orang tokoh Hui Xiao Go Bei Pai, dan beberapa orang Tosu Kong Tong Pai dan Hawa San Pai. Mereka semua adalah tokoh-tokoh yang berilmu tinggi. Adapun Lucian setelah melihat bahwa yang bermunculan ini adalah para musuh-musuhnya yang selama ini selalu mencari kesempatan untuk menyerangnya dan selama ini hanya tertahan oleh kekuatan penjagaan istana Houhan tidak membuang waktu lagi. Menghadapi mereka ini, kata-kata tidak ada gunanya, maka ia lalu meloncat, menyambar pedangnya yang menancap di atas tanah kemudian menantang dengan pedang melintang di depan dada. Tikus-tikus busuk. Aku berada di sini, siapa bosan hidup boleh maju. Agaknya dendam yang sudah bertahun-tahun disimpan di hati membuat belasan orang itu pun tidak suka bicara banyak.
Mereka terdiri dari 17 orang dan kini serentak mereka menyerbu dan mengurung Lucian dengan bermacam-macam senjata di tangan. Segera terjadi pertempuran hiruk-pikuk yang kacau balau dan sebentar saja Lucian sudah terkurung dan terdesak hebat sehingga wanita ini hanya mampu memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya. Kimmo Taisu maklum bahwa biarpun para pengeroyok itu rata-rata memiliki kepandaian tinggi, namun mereka itu masih belum mampu menandingi Lucian yang luar biasa lihainya. Akan tetapi, pada saat itu Lucian baru saja sembuh daripada luka dalam, tenaganya belum pulih semua dan juga masih amat lelah, maka pengeroyokan banyak tokoh ternama itu tentu saja merupakan bahaya besar. Bukan ini saja yang mengkhawatirkan hati Kimmo Taisu. Selain bahaya besar di pihak Lucian, juga bahaya maut mengancam keadaan para pengeroyok itu. Ia maklum bahwa andai kata akhirnya Lucian kalah karena lelah dan masih lemah, namun tentu akan banyak sekali di antara lawan yang tewas di ujung pedang Lucian sebelum wanita itu roboh. Benar saja apa yang dikhawatirkan Kimmo Taisu. Dalam waktu beberapa menit kemudian, 3 orang pengeroyok telah roboh mandi darah oleh ujung pedang Lucian, akan tetapi wajah Lucian menjadi makin pucat, napasnya terengah-engah dan langkah kakinya mulai terhuyung-huyung. Para pengeroyok mendesak makin kuat dan mereka sudah merasa girang bahwa biarpun kembali mereka mengorbankan nyawa beberapa saudara, agaknya kali ini Tok Xiaokui musuh besar yang mereka benci itu takkan dapat meloloskan diri. Akan tetapi alangkah kaget hati mereka ketika tiba-tiba ada angin bertiup keras dan senjata mereka terpental ke belakang oleh tiupan angin itu. Ketika mereka memandang ternyata Lucian yang mereka keroyok itu telah duduk bersila meramkan mata, dan sebagai penggantinya, seorang laki-laki perkasa yang tadi duduk bersila telah berdiri dengan tangan kiri memegang sebuah kipas dan tangan kanan sebuah guci arak. Di antara mereka ada yang mengenal pria ini, maka dengan suara penasaran, seorang Huishio Xiao Limpai menegur, "Bukankah si Cu ini Kimmo Taisu? Mengapa mencampuri urusan kami?" "Kimmo Taisu, kau terkenal sebagai seorang pendekar yang menjunjung tinggi kebenaran. Apakah sekarang kau hendak membela seorang iblis betina macam Tok Xiaokui?" Pinto menerima perintah suhu ketua Kong Tong Pai untuk membunuh siluman ini. "Apakah kau hendak merintangi Kong Tong Pai?" kata seorang Tosu. "Kami dari Hawa Sanpai kehilangan 5 orang murid yang tewas oleh siluman ini," kata pula seorang Tosu lain. Kimmo Taisu sudah mendengar akan sepak terjang Lucian yang hebat dan menggemparkan dunia Kang Ou dan di dalam hatinya tentu saja ia tidak dapat membenarkan tindakan Lucian. Bahkan sudah sewajarnya kalau orang-orang gagah sedunia memusuhinya dan berusaha membinasakannya. Akan tetapi, mana mungkin hatinya tega melihat bekas kekasihnya yang ia tahu menderita batin ini dikeroyok dan dibunuh di depan matanya? Dengan sikap tenang wibawa ia berkata sambil menyapu mereka semua dengan pandang matanya, lalu berkata, "Cui, saudara sekalian, sudah tahu bahwa aku selalu menjunjung tinggi kebenaran dan kegagahan. Adalah tidak benar belasan orang mengeroyok seorang saja terjadi pertandingan yang tak berimbang. Di manakah sifat kegagahan kalian?" Seorang Huishio Xiao Limpai meloncat ke depan, melintangkan toya di tangannya. "Biarkan Pinceng, aku maju sendiri melawannya. Pinceng rela berkorban untuk membalaskan kematian 4 orang saudaraku." "Benar. Pinto pun berani melawannya seorang diri," kata seorang Tosu. "Kimmo Taisu menganggap keroyokan tidak adil, biarlah kita maju seorang demi seorang melawan iblis betina itu. Dia harus mati atau kita siap untuk mati seorang demi seorang," kata yang lain. Kimmo Taisu maklum bahwa kalau terjadi pertandingan 1 lawan 1 semua orang ini tentu akan tewas, tak seorang pun di antara mereka yang akan sanggup menandingi kehebatan Lucian. Akan tetapi ia pun tidak menghendaki hal ini terjadi, maka katanya, "Pertandingan mencari kemenangan karena urusan pribadi harus dilakukan seadil-adilnya. Pada saat ini, Tok Xiaokui telah terluka olehku. Dalam pertandingan antara orang-orang gagah, hal ini adalah tidak adil sama sekali. Karena itu, kuharap kalian suka tinggalkan kami dan lain kali kalian boleh menemuinya kalau dia sudah sembuh dari lukanya." Semua orang itu menjadi marah sekali. Huishio Xiao Limpai yang bermuka merah itu meloncat maju dengan toya melintang. Telunjuk kirinya menuding ke arah Kimmo Taisu sambil membentak, "Kimmo Taisu, bicaramu sungguh menyimpang daripada kebenaran. Sungguh mengherankan sekali seorang terkenal seperti Kimmo Taisu hendak melindungi seorang siluman betina." Kimmo Taisu mendengus melalui hidungnya. Setiap orang mempunyai kebenarannya sendiri. Akan tetapi kebenaranmu sendiri itu menyeleweng daripada kebenaran umum. Kami bertindak atas dasar kebenaran umum.
Tao Xiaokui jahat sekali, dia berhutang nyawa kepada kami. Kalau kami kini datang membalas, bukankah itu sudah benar? Bantah si Hui Xiao Limpai, dan semua temannya membenarkan, sikap mereka mengancam. Kim Mo Taisu menggeleng kepalanya. Aku sama sekali tidak melindungi Tao Xiaokui, juga tidak hendak mengatakan bahwa dia benar dalam urusannya menghadapi kalian. Akan tetapi pendirianku ini sama sekali tiada sangkut pautnya dengan urusan antara dia dan kalian. Pendirianku ini mengenai saat sekarang, dan aku tetap menyatakan tidak benar kalau kalian sebagai orang-orang gagah menantang yang sedang terluka. Tidak peduli. Dia jahat, kalau dilepas, bila dapat mencarinya lagi, bentak mereka. Oh, begitukah? Kalian tidak memandang mukaku? Dengarlah, kalian boleh saja melakukan segala perbuatan pengecut dan curang terhadap siapa saja, akan tetapi di luar tahuku. Jika masih ada aku di sini, jangan harap kalian dapat melakukan kecurangan, menyerang seorang yang sedang terluka. Nah, aku punya peraturan sendiri, punya kebenaran sendiri, dan aku sudah bicara. Setelah berkata demikian, Kim Mo Taisu berdiri tegak lalu menenggak araknya tanpa mempedulikan mereka. Hehehe. Kim Mo Taisu bicara seperti pokrol bambu. Saudara-saudara hendak membasmi siluman, masih menanti apa lagi? Kim Mo Taisu membela penjahat, dia menyeleweng juga. Kita ganyang saja dia lebih dulu, biar kami bantu. Suara ini keluar dari seorang di antara 3 kakek pengemis yang tahu-tahu muncul di tempat itu. Kim Mo Taisu tidak mengenal mereka, akan tetapi melihat cara mereka memegang dan menggerakkan tongkat merah di tangan, ia dapat menduga bahwa mereka itu tentulah tokoh-tokoh pengemis yang lihai. Ia teringat akan Pou Ke Lui yang amat terkenal di dunia pengemis dan dijuluki Pou Kai Ong si Raja Pengemis, maka sambil tersenyum mengejek ia berkata, apakah kalian ini anak buah si Raja Pengemis Pou? 3 orang pengemis itu tidak menjawab, melainkan menggerakkan tongkat mereka menerjang maju. Hebat memang gerakan mereka dan cepat-cepat Kim Mo Taisu mengibaskan kipas di tangannya menangkis sambil membuat gerakan memutar sehingga terbebas daripada lingkungan sinar merah tongkat-tongkat mereka. Akan tetapi tokoh-tokoh lain yang terpengaruh oleh kata-kata si pengemis tua, sudah maju pula mengeroyoknya, bahkan ada sebagian yang langsung menerjang Lucian yang masih duduk bersila meramkan mata. Kim Mo Taisu marah sekali. Ia mengeluarkan pekik menggetarkan dan tubuhnya lalu menyambar-nyambar laksana seekor burung garuda menerjang sekelompok babi hutan. Pertama-tama dia menerjang mereka yang mengancam keselamatan Lucian dan sekali terjang 3 orang pengeroyok roboh bergulingan seperti dilanda angin taufan. Setelah berhasil menghalau mereka yang mengancam Lucian, Kim Mo Taisu lalu melindungi wanita ini dan memutar kedua senjatanya yang berubah menjadi gulungan sinar melindungi tubuh mereka berdua. Hebat sekali pertandingan ini, jauh lebih hebat daripada tadi ketika mereka mengeroyok Lucian. Amukan Kim Mo Taisu benar-benar menggiriskan hati. Beberapa orang telah roboh lagi oleh sambaran angin kebutan kipas. Selama 1 jam lebih belum juga para pengeroyok mampu merobohkan Kim Mo Taisu, juga tidak ada yang mampu menyentuh tubuh Lucian yang masih duduk bersila memulihkan tenaga. Namun keadaan Kim Mo Taisu makin lama makin payah. Pendekar ini sudah terlalu lama tadi mengerahkan tenaga melawan Lucian. Ia amat lelah dan tenaganya sudah banyak berkurang, bahkan kini ia merasa dadanya sesak karena terlampau banyak mengerahkan tenaga sakti, jauh melampaui daya tahan tubuhnya. Namun ia bertekad melawan terus sampai napas terakhir untuk melindungi Lucian, mempertahankan kebenaran. Ia maklum bahwa Lucian telah menyeleweng dan telah berdosa kepada mereka ini, akan tetapi ia pun tidak senang menyaksikan kecurangan mereka hendak mengeroyok yang telah terluka. Apalagi setelah perjumpaannya dengan Lucian ini, ia tidak tega untuk membiarkan bekas kekasihnya dibunuh orang begitu saja di depan matanya. Para pengeroyok itu terdiri dari orang-orang pilihan dalam partai-partai persilatan besar, dan 3 orang kakek pengemis itu pun lihai sekali. Andai kata Kim Mo Taisu tidak sudah kehabisan tenaga dalam menghadapi Lucian selama itu, agaknya pendekar besar ini masih sanggup mengalahkan mereka. Akan tetapi kini biarpun ia masih berhasil merobohkan beberapa orang pengeroyok, namun ia sendiri makin parah keadaannya, tenaganya makin habis dan dadanya terasa makin sesak dan sakit. 2 jam kemudian, dengan gerakan terakhir yang amat dahsyat, Kim Mo Taisu yang marah kepada 3 orang pengemis itu, berhasil merobohkan 2 orang pengemis dengan hantaman kipas dan guci araknya. Seorang pengemis, yang bicara tadi,
roboh dan tewas seketika tertotok jalan darah maut oleh ujung kipas, sedangkan orang kedua patah tulang iganya terpukul guci arak. Akan tetapi pada saat itu juga Kimo Taisu menerima sodokan Toya Baja yang ditusukkan oleh Wei Xiao Xiao Limpai. Hebat bukan main sodokan yang mengenai lambungnya ini. Andai kata orang lain yang terkena agaknya tentu akan pecah lambungnya. Akan tetapi Kimo Taisu yang sudah mengerahkan luekannya ke arah lambung, hanya terlempar saja dan pendekar ini merasa betapa lambungnya sakit sekali. Betapapun juga, ia masih mampu melompat berdiri dan sambil menggigit bibirnya, ia menerjang maju lagi dan merobohkan beberapa orang pengeroyok. Pada saat itu, Lucian sudah dapat memulihkan tenaga. Ia membuka mata dan melihat betapa Kimo Taisu terdesak hebat dan gerakan bekas kekasihnya ini mulai lambat dan lemah. Lucian mengeluarkan suara melengking dahsyat dan tubuhnya mencelat ke udara. Sekali ia menggerakkan kepala, rambutnya merupakan selimut hitam menyambar ke depan dan sekaligus rambutnya telah merampas 4 buah senjata para pengeroyok memekik ngeri dan roboh dengan baju di bagian dada hangus, kulit dadanya pun terdapat tanda tapak tangan menghitam dan 2 orang itu roboh tewas seketika. Kacaulah para pengeroyok ini. Mereka terdesak mundur, kemudian terdengar Wei Xiao Xiao Limpai berteriak keras dan mereka semua menyambar tubuh teman-teman yang tewas atau terluka, lalu meloncat dan melarikan diri dari tempat itu. Kimo Taisu masih berdiri tegak dengan kipas dan guci arak di tangan sedangkan Lucian berdiri di sebelahnya, rambutnya terurai dan pedang tohong kiam di tangan. Sunyi sekali di situ, hanya tampak bekas-bekas darah membasahi rumput-rumput yang rebah terinjak-injak dan daun-daun yang rontok dari pohon karena sambaran angin-angin pukulan dahsyat tadi. Lucian menengok ke arah Kimo Taisu dan seketika wanita ini melompat mendekati, cepat menerima tubuh Kimo Taisu yang tiba-tiba terhuyung dan roboh pingsan dalam pelukan Lucian. Kiranya pendekar ini telah menderita luka hebat di lambungnya, dan tadi ia masih mampu bergerak melawan adalah bukti daripada keuletannya yang luar biasa. Lucian memeluk dan mendukung tubuh Kimo Taisu seperti seorang ibu mendukung anaknya. Setelah mengumpulkan kipas, guci arak dan pedangnya, ia lalu memanggul tubuh Kimo Taisu dan dibawanya lari memasuki hutan yang lebat. Air matanya bercucuran di sepanjang pipinya, akan tetapi mulutnya tersenyum-senyum dan wajahnya berseri. Eng Moi! Eng Moi! Busong berteriak-teriak memanggil dan mencari-cari Eng Eng. Pondok sunyi dan kosong. Ia lari ke pinggir anak sungai di mana biasanya Eng Eng suka pergi bermain, akan tetapi di sana pun kosong. Eng Moi! Di mana kau? Ia memanggil-manggil lagi dan mencari terus sambil berlarian ke sana kemari. Akhirnya ia berhenti di belakang pondok, mengerutkan keningnya. Aneh benar, pikirnya. Biasanya kalau ia pergi disuruh suhunya turun puncak, gadis itu selalu tentu menjemput atau menyongsongnya di tengah jalan, atau menantinya dan begitu ia datang tentu akan menghujani pertanyaan-pertanyaan. Mengapa sekarang gadis itu tidak tampak? Ia tahu bahwa suhunya telah pergi. Eng Eng hanya seorang diri di puncak, mengapa sekarang tidak ada? Eng Moi! Ia melindungi kanan kiri mulutnya dengan kedua tangan lalu berteriak-teriak memanggil-manggil lagi ke 4 penjuru. Hanya gema suaranya sendiri yang menjawab dari jauh. Busong makin gelisah akan tetapi juga mendongkol, lalu mengingat-ingat. Pernah gadis itu mempermainkannya. Pernah ketika suhunya menyuruh ia memanggil Eng Eng, gadis itu sengaja bersembunyi, membiarkan ia mencari-cari sampai lelah. Ia teringat. Dahulu, ketika gadis itu mempermainkannya dan bersembunyi, Eng Eng pergi ke hutan penuh bunga di sebelah timur puncak. Memang hutan itu indah sekali, merupakan sebuah taman bunga dan pohon-pohon cemara bermacam-macam bentuknya. Juga lereng bukit itu tanahnya tertutup rumput-rumput hijau gemuk. Wajah Busong berseri lagi, timbul harapan baru. Tentu di sana sembunyinya. Akan tetapi ia mengerutkan kening. Tidak mudah mencari Eng Eng di sana. Hutan kembang itu luas sekali dan banyak terdapat pohon-pohon besar sehingga kalau gadis itu bersembunyi, sukar baginya untuk dapat mencarinya, ia teringat dahulu pun ia tidak dapat mencarinya. Terbayang semua kejadian yang lalu, Busong tersenyum lalu lari ke dalam pondok, mengambil sebatang suling bambu dari kamarnya lalu berlari-lari lagi keluar dan menuju ke timur. Memang luar biasa sekali ketahanan tubuh Busong. Tanpa diketahui sendiri oleh pemuda ini, ia benar-benar memiliki tubuh yang luar biasa kuatnya dan hal ini hanya diketahui oleh suhunya Kimo Taisu saja. Jangankan seorang pemuda yang tak pernah belajar ilmu silat.
Seorang ahli silat yang lumayan sekalipun kiranya belum tentu dapat bertahan seperti Busong yang sehari ini telah melakukan perjalanan jauh naik turun gunung tanpa mengenal lelah. Sekarang pun, baru saja tiba di pondok ia sudah pergi lagi mencari Eng-Eng dengan perjalanan sejam lebih naik turun puncak. Ketika tiba di hutan itu, tak dapat ia cegah lagi ia memandang ke timur, ke arah puncak yang kemerahan. Selalu ia tidak dapat menahan hatinya memandang puncak yang kemerahan itu dan diam-diam ia bergidik. Suhunya telah berulang kali melarang dia dan Eng-Eng untuk pergi ke puncak itu, yang oleh suhunya disebut puncak api. Pernah suhunya bercerita bahwa puncak itu adalah tempat yang amat berbahaya, selain sukar sekali didaki, juga di sana terdapat binatang buas, jurang-jurang curam dan tanah-tanah yang dapat longsor apabila terinjak, di samping rumput berbisa pula. Alangkah jauh bedanya dengan hutan penuh bunga yang indah ini. Benar seperti dugaannya, hutan bunga itu pun sunyi, tidak tampak bayangan Eng-Eng. Akan tetapi ia yakin bahwa gadis itu tentu bersembunyi di suatu tempat dalam hutan itu dan terkekeh-kekeh ketawa ditahan melihat ia datang mencarinya. Ia maklum pula bahwa percuma ia berteriak memanggil. Biar sampai serak suaranya, Eng-Eng takkan muncul, bahkan akan mentertawakannya. Maka ia pun lalu duduk di atas batu hitam lebar yang halus, tempat yang biasa ia gunakan untuk duduk dan bercakap-cakap dengan Eng-Eng. Di dekat batu ini mengalir anak sungai yang jernih sekali sehingga batu-batu putih merah dan hijau tampak di dasarnya. Busong duduk dan mengeluarkan sulingnya tadi. Ia pandai bersuling. Gurunya, Kim Mo Taisu adalah seorang ahli meniup suling, dan karena bermain musik adalah sebuah di antara kegemaran dan kesopanan para sastrawan, gurunya mengajarnya bertiup suling. Ternyata bakatnya amat baik, bahkan diam-diam Kim Mo Taisu dengan heran mendapatkan kenyataan bahwa bakat muridnya lebih baik daripada bakatnya sendiri dalam hal meniup suling. Maka ia lalu diajar dan sekarang sudah pandai mainkan lagu-lagu merdu. Selain bertiup suling, gurunya mengajarkannya pula bermain tioki, catur, membuat sajak, menulis huruf indah dan melukis. Pendeknya, suhunya ingin menurunkan semua kepandaian bun, sastra, kepadanya. Semua kepandaian seorang sastrawan dimiliki Busong. Begitu lubang suling menempel di bibir, meluncurlah bunyi merdu yang mengalun, melengking dan menari-nari di angkasa, menyelinap di antara daun-daun dan bunga, menyentuh kuncup-kuncup bunga dan bermain-main dengan ujung rumput hijau. Angin yang bertiup perlahan membuat pohon-pohon bunga bergerak perlahan dan pohon-pohon cemara bergoyang-goyang seperti putri-putri kahyangan menari-nari diiringi suara suling yang merdu. Jengkerik dan belalang yang biasanya hanya berdendang di waktu malam, kini agaknya tidak dapat menahan hasrat hati ikut bernyanyi seirama dengan suara suling. Busong yang tahu akan lagu kesukaan Eng-Eng, segera mainkan lagu yang iramanya merayu-rayu kalbu. Lagu ini tentang keluh kesah setangkai kembang yang kekeringan, mengeluh menangis menanti datangnya hujan yang tak kunjung tiba, menanti tetesnya embun yang akan memberi air kehidupan padanya. Karena kini Busong mempunyai pandangan lain terhadap diri gadis itu, maka permainan sulingnya penuh perasaan, sehingga menggetarkan rasa dalam hatinya terhadap gadis itu. Busong tidak usah menanti lama. Menjelang berakhirnya lagu yang ia mainkan dengan tiupan suling, tampak berkelebat bayangan putih. Bayangan Eng-Eng yang kini selalu memakai pakaian putih tanda berkabung. Dengan hati-hati Busong menyelesaikan lagunya, kemudian menghentikan tiupan suling yang meninggalkan kelengangan yang mengesankan, seolah-olah suara suling masih menggema di angkasa. Ia segera menoleh dan melihat Eng-Eng sudah berdiri di dekat anak sungai, akan tetapi gadis itu berdiri membelakanginya, menundukkan muka seakan-akan gadis itu tidak melihatnya, tidak tahu bahwa ia berada di situ, seakan-akan sedang menikmati pemandangan batu beraneka warna di dasar air jernih. Busong tersenyum dan merasa heran mengapa jantungnya berdenyar-denyar seperti itu. Benar-benar pengertian bahwa gadis ini menjadi tunangannya, menjadi calon istrinya, telah merubah suasana menjadi sama sekali berbeda dengan biasanya. Dengan hati berdebar ia melangkah perlahan menghampiri Eng-Eng dari belakang, lalu berhenti dekat punggung gadis itu. "Eng Moi," panggilnya lirih. Kedua pundaknya bergoyang sedikit seperti menggigil, akan tetapi gadis itu tidak menjawab, juga tidak menoleh, mukanya makin tunduk, kini tidak lagi memandang air jernih, melainkan memandang ujung kakinya sendiri. "Eng Moi," Busong mengulang panggilannya dan kini menyentuh pundak gadis itu lalu tertawa karena mengira gadis itu masih saja mempermainkannya. Akan tetapi Eng-Eng kini mengangkat kedua tangan ditutupkan pada mukanya.
Bu Song terheran. Ada apa lagi gadis ini? Seperti orang malu-malu. Heran benar. Selamanya belum pernah Eng bersikap seperti ini. Eng Moy, kau kenapa? Ia bertanya kini memegang kedua pundak itu perlahan lalu membalikkan tubuh gadis itu supaya menghadapinya. Eng menurut saja dan tubuhnya membalik, akan tetapi kedua tangannya masih ditutupkan di depan mukanya yang menunduk. Bu Song makin terheran-heran. Kedua tangannya yang memegang pundak tadi mendapatkan pundak yang gemetar seperti seekor kelinci ketakutan. Dari celah-celah jari tangan yang menutupi muka, ia melihat kulit muka yang merah sekali, merah sampai ke telinga dan leher. Alangkah bagus jari-jari tangan Eng, tiba-tiba ia berpikir. Selama ini belum pernah ia memperhatikan jari tangan gadis itu dan baru sekarang ternyata olehnya betapa indahnya bentuk jari-jari itu halus meruncing dan kuku jarinya bersih mengkilap. Gadis itu tidak menangis, akan tetapi mengapa menutupi muka seperti orang malu-malu? Eng Moy, sepulangku dari dusun, setengah mati aku mencarimu. Setelah kudapatkan kau di sini, mengapa kau menutupi mukamu? Eng Moy, kau pandanglah aku. Perlahan Bu Song memegang kedua lengan gadis itu dan menurunkannya. Muka itu kini tampak, masih menunduk dan merah sekali, bibirnya gemetar menahan senyum. Moy, kau pandanglah aku, mengapa kau tidak berani memandangku? Kau, kenapa, Moy, tanyanya, heran dan mulai gelisah. Eng dapat menangkap kegelisahan dari suara Bu Song, jawabnya tanpa mengangkat muka, aku, malu, Songko. Malu? Malu kepada siapa dan karena apa? Perlahan Eng kembali mengangkat mukanya, kini memandang wajah Bu Song, dan menggigit bibir, lalu berkata setelah menekan rasa malu di hatinya, tadi ayah telah berangkat pergi dan dia bilang, bahwa aku dan engkau, Eng tak dapat melanjutkan kata-katanya, terlampau malu hatinya dan ia kembali menunduk. Bu Song memegang lagi kedua tangan Eng, tertawa dan berkata, tentang perjodohan kita. Eng mengangguk, lalu berkata lirih, sejak keberangkatan ayah, aku bingung. Aku malu menanti kedatanganmu, aku takut bertemu denganmu, maka aku lari sembunyi. Haha, lucu engkau. Mengapa kau malu, Moy? Makin erat Bu Song memegang tangan Eng. Jari-jari mereka saling cengkeram dan jari tangan Bu Song mencegah jari tangan Eng yang hendak melepaskan diri, akan tetapi usaha melepaskan diri itu tidaklah terlalu sungguh-sungguh. Mengapa malu? Bu Song mengulang. Eng mengangkat muka, matanya bersinar-sinar, bibir tersenyum malu, lalu cemberut dan berkata galak, malu ya malu. Lalu membuang muka. Eng Moy, setelah oleh suhu kita dijodohkan, tidak senangkah hatimu? Tidak bahagiakah perasaanmu seperti yang kurasakan? Mendengar suara Bu Song menggetar penuh perasaan, sejenak jari tangan Eng mencengkeram tangan Bu Song. Gadis itu memandang lagi. Dua pasang mata bertemu pandang, seakan-akan saling menjenguk isi hati masing-masing. Dari jari tangan mereka terasa getaran aneh yang mewakili suara hati, kemudian Eng menunduk perlahan, mengangguk tegas, terisak dan menyembunyikan mukanya di dada Bu Song yang bidang. Bu Song mendekap kepala itu ke dadanya, seakan-akan ingin ia memasukkan kepala yang dicintanya itu ke dalam dada untuk selamanya. Kedua kakinya menggigil, entah mengapa ia hampir tidak kuat berdiri, demikian pula Eng. Bu Song lalu menarik tubuh Eng ke bawah, duduk di atas rumput tebal. Mereka tidak bicara lagi, terayun dalam gelombang asmara yang membuat mereka seakan-akan terayun di angkasa, di buai mimpi indah. Mereka tidak bicara, tidak bergerak. Eng meletakkan kepala di atas dada yang bidang, rambut kepalanya yang halus dibelai jari-jari tangan Bu Song penuh kasih sayang dan dalam keadaan seperti itu mereka saling pandang penuh kemesraan. Eng Moy, akhirnya terdengar Bu Song berkata, suaranya terdengar oleh telinga Eng berbeda dari biasanya. Kini suara pemuda itu terdengar amat merdu dan mesra, terbungkus kasih sayang yang membuat hatinya sendiri menjadi terharu dan membuat ia ingin terisak menangis sepuasnya. Eng Moy, semenjak kecil, kita sudah saling mencinta, seperti kakak dan adik. Akan tetapi karena kita bukanlah kakak beradik, maka tidak mungkin cinta kasih kita dapat berlangsung selamanya. Kalau aku memikirkan betapa kelak kita harus berpisah, hatiku serasa ditikam pisau. Akan tetapi, dengan kebijaksanaan suhu, kita dijodohkan. Alangkah bahagia hatiku, Eng Moy, dan aku menjadi lebih beruntung lagi karena melihat kau pun merasakan kebahagiaan seperti yang kurasakan. Eng tersenyum penuh kebahagiaan.
Kalau Suhu sudah pulang, aku akan pergi menempuh ujian, moi moi. Doakan saja aku berhasil agar aku dapat bekerja dan setelah aku lulus ujian, kita. Bagaimana? Eng mendesak tak sabar. Kita lalu kawin. Ih. Eng membalikkan muka, bersembunyi di dada, tak kuasa menentang pandang mata yang nakal. Busong hanya tertawa dan menciumi rambut yang harum. Song Koko, kemarin dulu itu. Ya. Ketika kau menciumku. Iya, mengapa? Kau sudah tahu tentang perjodohan kita. Busong tertawa menggoda. Tentu saja sudah. Ayahmu telah memberitahu. Mengapa? Kau marah-marah karena kucium hidungmu, sekarang pun aku akan. Tidak. Jangan. Eng meronta ketika Busong menundukkan muka, lalu meloncat bangun dan memegang tangan Busong sambil tertawa-tawa. Tidak boleh, Song Koko. Mengapa tidak boleh? Busong bertanya heran, kagum melihat wajah yang tertawa-tawa dan berseri-seri segar bagaikan sekuntum bunga tersiram embun pagi. Bukankah sejak kecil sering engkau kucium? Lain dulu lain sekarang. Dulu kita seakan-akan kakak beradik, sekarang. Sekarang bagaimana? Sekarang kita, sudahlah, pendeknya aku tidak mau sebelum kita menikah. Busong juga tertawa dan mengangguk-angguk mengangkat tangan Eng ke depan hidung dan menciumi tangan itu. Engkau benar, moi moi. Aku tadi pun hanya bersenda gurau. Jangan khawatir. Betapapun besar cinta kasihku kepadamu, aku akan menahan diri. Aku cukup menghormatmu, aku menghargaimu dan aku tidak akan merusak kepercayaanmu kepadaku. Asal kau suka menegur saja kalau aku lupa. Ih, dasar. Kalau lupa berarti kau sengaja. Song Koko, sudahlah, sekarang kau ceritakan apa yang kau lakukan di dusun tadi. Mereka duduk di atas batu, saling berpegang tangan dan dengan hati gembira Busong bercerita tentang burung Raja Wali Hitam yang diserbu penduduk dusun. Ia ceritakan betapa ia telah berhasil menolong anak burung itu dan memuji-muji burung besar, gagah dan indah itu. Eng girang sekali mendengar ini, matanya bersinar-sinar dan ia bertepuk tangan gembira. Wah, burung yang hebat. Ingin sekali aku dapat melihatnya, Koko. Hei. Di sana itu, bukankah itu Hek Tiao, Raja Wali Hitam? Tiba-tiba Eng berseru sambil menudingkan telunjuknya ke atas. Busong cepat memandang dan betul saja. Tinggi di angkasa sebelah timur tampak burung Raja Wali Hitam itu terbang melayang-layang amat gagahnya, biarpun karena jauhnya kelihatan amat kecil, namun jelas berbeda dengan burung-burung lain. Eng saking gembira dan tertarik mendengar cerita Busong tadi, kini sudah meloncat berdiri dan berkata, Songko, aku mau melihatnya ke sana kalau ia turun. Dan larilah gadis ini dengan cepat sekali. Eng Moi, tunggu. Busong juga meloncat dan lari mengejar akan tetapi ternyata gadis itu larinya cepat bukan main. Busong yang tidak pernah belajar ilmu ginkang dan tidak pernah belajar ilmu lari cepat, segera tertinggal jauh. Melihat betapa kekasihnya lari ke jurusan puncak terlarang, yaitu puncak api, ia menjadi khawatir sekali dan berteriak-teriak, Eng Moi. Jangan ke sana. Puncak itu terlarang bagi kita, akan tetapi Eng yang melihat bahwa burung Raja Wali yang amat ia kagumi itu kini menyambar turun ke arah puncak, menjadi makin gembira dan lupa akan pesan ayahnya bahwa puncak itu tidak boleh dikunjungi karena amat berbahaya. Teriakan Busong ini memang mengingatkannya, akan tetapi setelah dekat dengan puncak, ia tidak melihat sesuatu yang boleh dianggap bahaya. Selain itu, andai kata benar-benar ada bahaya, ia takut apa? Kepandaiannya sudah cukup untuk dipergunakan menjaga diri. Burung itu amat indah. Maka tanpa mempedulikan peringatan Busong ia lari terus, hanya menoleh dan memberi isyarat dengan tangan supaya pemuda itu mengikutinya dan jangan berteriak-teriak karena bisa membikin kaget burung. Hati Busong penuh kekhawatiran. Ia seorang yang amat patuh kepada suhunya, dan ia tahu pula bahwa tidaklah percuma suhunya melarang mereka bermain-main ke puncak api. Suhunya seorang sakti yang bijaksana, kalau melarang tentulah ada sebab-sebabnya yang kuat. Kini larangan ini dilanggar oleh Eng dan ia menjadi khawatir sekali. Akan tetapi ia maklum dan mengenal baik watak Eng. Bagaimana ia dapat mencegah dan melarang gadis itu yang begitu gembira? Dengan hati berdebar terpaksa Busong lari terus mengikuti Eng yang amat cepat larinya itu. Mereka kini sudah tiba di lereng puncak,
Memasuki sebuah hutan yang pohonnya besar-besar menjulang tinggi, daunnya berwarna coklat membuat keadaan hutan agak gelap. Bersambung ke bab 50. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.